Mbak Yeni, mungkin tahu ya, putri almarhum Gus Dur. Makamnya Gus Dur itu kan nggak pernah sepi. Itu keropaknya itu, keropak yang ngasih keropak baik dalam bentuk cash maupun QRIS. Itu dalam 1 bulan itu nggak sepi dari 500 juta dalam 1 bulan yang berkunjung. Itu belum kalau kita bicara misalkan di Kudus, ada Sunan Kudus. Kebetulan anak saya nyantri di Kudus waktu itu, jadi setiap bulan saya bisa ziarah ke sana. Di sana itu ada acara selatan, jadi tiap 40 hari itu ada acara di sana itu pengunjungnya ratusan ribu dan keropaknya itu miliaran. Kalau dalam konteks ekonomi tidak penilaiannya ya, jangan bicara dalam konteks yang lain-lain. Itu sebagai sebuah potensi. Nah, tapi kenapa belum lagi wisata halal yang lain ya, misalnya kayak destinasi-destinasi halal yang lain seperti apa namanya lintas yang bisa menjadi apa ya, menjadi barometer kemudian lintasan dunia ini adalah Dubai. Ke Timur Tengah, ya Indonesia juga mestinya bisa, karena di Garut ada kambing, ada domba. Tapi ternyata kemampuannya tadi disampaikan Pak, dan kemampuan kita masih terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik. Itu pun masih kurang, kita harus impor. Australia pemasok daging sapi halal terbesar. Mereka mainan sudah mulai main industri halal, bahkan mereka bersepakat membuat satu sertifikasi halal global. Yang itu kemudian sertifikasi halal MUI yang sekarang juga sebagian di polanya diambil alih oleh BPJPH itu belum juga bisa menjadi satu-satunya sertifikasi halal dunia. Misalnya produk kita sudah sertifikasi halal MUI gitu ya, itu juga masih harus sertifikasi halal dunia. Nah mestinya Indonesia bisa berperan lebih dari itu, negara mengambil peran bahwa sertifikasi dunia itu mestinya dibalik. Karena sumber daya dari Indonesia, maka Indonesia yang kemudian menerbitkan sertifikasi halal dunia. Oke. Nah ini tadi sempat disinggung ya dari Pak Lutfian bagaimana supply chain membaca arus ekonomi industri halal. Nah, ini juga sudah. Nah ini kita lihat di sini misalnya ya, Indonesia ini baru peringkat 5. Kenapa? Coba kita lihat ya, dari 10 besar penghasil industri halal, halal food, makanan halal, Indonesia nggak ada di sini Pak. Padahal memanfaatkan. Kita punya media-media Islam misalnya kayak TV Muhammadiyah, TV NU, apalagi itu juga belum banyak masuk ke pasar global. Belum ada pengunjungnya dari luar negeri. Oke. Kemudian apa ini? Travel kita keempat. Ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh ibadah haji umroh. Indonesia menjadi negara termasuk negara terbesar pengirim jamaah haji dan umroh di dunia. Ya, tahun ini kita ibadah haji kita itu kuotanya tahun 2023 yang lalu ya, 221 ribu haji reguler, belum termasuk haji khusus. Nah, dari 221 ribu ini memang mappingnya diselenggarakan oleh lebih dari 2000 travel di seluruh Indonesia. Setahun Pak, jamaah umroh kita itu 1 juta lebih. Kebayang ya, setiap tahun orang Indonesia yang umroh itu lebih dari 1 juta. Nah itu dikelola oleh hampir 2000 travel haji umroh. Perbankan syariah terutama BSI sedang mendorong agar setiap pembayaran yang datang Saudi itu melalui bank kita. Nah, insya Allah pembukaannya tahun ini sedang kita rancang, nanti 2024 insya Allah BSI akan buka cabang di Saudi. Nanti kalau buka cabang di sana,
Insya Allah nanti setiap apa ya bahasa Jawa itu nadomi itu apa ya? Jadi setiap ada uang masuk dari Indonesia ditadahi oleh BSI. Nah BSI sudah berhasil buka cabang di dunia Emirat Arab, ya, di Dubai. Di Dubai kita sudah buka cabang. Oke. Nah itulah menjadi penting ya tahun ini tahun 2023 Bank Syariah Indonesia. Saya bicara kenapa BSI ya. Ini konteksnya tidak sedang menafikan bank syariah yang lain. Tapi saya perlu cerita di sini bahwa kalau bicara perbankan syariah di Indonesia, BSI ini memiliki market share lebih dari 65% dari total perbankan syariah di Indonesia. Jadi kalau BSI warnanya merah, ya perbankan syariah Indonesia akan berwarna merah. Sehingga nanti potretnya paretonya ada di BSI. Karena hari ini BSI memiliki aset lebih dari 300 triliun, yang itu masuk peringkat ke 7 perbankan nasional. Jadi sekarang menjadi pemain utama dalam industri syariah itu bank menjadi penting, bank syariah industri keuangan jadi penting. Nah kita mapping misalnya ya, Islamic Finance itu potensinya ada 2.000 triliun, potensinya 2.000 triliun. Healthcare itu berarti kayak rumah sakit Islam, ya klinik Islam dan sebagainya, itu potensinya 300 triliun. Kemudian pendidikan 38 triliun, haji umroh 43 triliun, kemudian komunitas ya pada ormas Islam ya, masjid salim dan sebagainya, madrasah dan sebagainya itu ada 7 triliun dan diskon 500 triliun. Artinya keuangan syariah ini menempati posisi yang paling besar dan sangat jauh, sehingga menggerakkan ekonomi syariah saya rasa cukup efektif dengan memiliki satu kapal besar yang namanya bank syariah. Nah, di posisi ini tahun ini Bank Syariah Indonesia atau BSI membentuk satu grup tidak tidak terlalu lama, mudah-mudahan kita bisa masuk menjadi bank kelima terbesar di Indonesia. Amin. Nah kita memiliki fokus perbankan syariah ya. Perbankan syariah itu memang harus kita dorong untuk memiliki fokus tidak hanya bicara komersial saja. Nah makanya BSI punya satu visi agar menjadi tiga bank syariah yang kuat. Kita ingin mudah-mudahan ke depan ya kebijakan kita akan mendorong BSI Bank. Kalau yang besar hanya satu BSI, ini juga negara tidak akan lebih kuat lagi. Saya berharap nanti bank-bank yang lain untuk merger gitu, bikin merger lagi 5 bank, 10 bank, kemudian apa lagi? Bank-bank, DKI, bank jatah itu seluruhnya merger dari satu, itu akan menjadi bank dengan aset mendekati aset BSI. Terus kemudian BPR, terus kemudian bank-bank yang lainnya ya, bank khusus ya, kulit usaha itu bergabung akan menjadi menarik ya. Nah, BSI juga memiliki lembaga kemaslahatan namanya BSI Maslahat yang juga turut menyalurkan zifaf zakat, infak, sedekah dan wakaf kepada para mustahik dan kepada para penerima zakat atau maupun alaih. Nah ini kalau kita lihat saat ini di 2023 dari ulang tahun yang kedua BSI telah masuk ke dalam bank 10 terbaik di Indonesia berdasarkan versi Forbes. Forbes itu
setiap tahun memberikan penghargaan kepada bank terbaik. BSI masuk peringkat kelima ya. Bahkan di atas ada BCA, ada DBS, Bank Mandiri ya. Bahkan kita menggabungkan BSI. Terhadap bank syariah. Misalnya bank syariah itu beda dengan yang halal. Disalurkannya dengan cara halal kepada media yang halal. Misalnya, ternyata di antara 100 yang mengerti itu, yang jawab seperti itu cuma cuma 6, berarti baru 6 orang dari 101 nama saya. Kemudian itu namanya literasi. Bank syariah itu bayar zakat. Kalau profit tidak bayar zakat. Terus syariah itu akadnya ada akad-akad, dimulai dari akad sebelum membuat produk. Misalnya kalau di syariah itu ada produk dengan akad wadinah, yaitu orang nitip tanpa kena biaya apapun, tapi juga tidak diberikan bagi hasil apapun. Tapi ada juga yang membela pakai bagi hasil, pakai mudharabah, tabungan mudharabah. Atau bisa juga dengan pembiayaan skemanya murabahah, jual beli. Nah, kalau tidak memiliki pemahaman itu, berarti literasinya masih rendah. Itu disebut literasi. Kalau inklusi itu menggunakan bahasa, walaupun tidak ngerti isinya apa. Misalnya, Pak, saya sudah berbuka rekening bank syariah, berarti sudah inklusinya sudah tambah 1. Tapi apakah seorang yang memiliki tabungan bank syariah benar-benar mengerti program syariah? Nah, itu problemnya di literasi. Nah, ini kita ternyata di Indonesia, umat muslim di Indonesia, 85% orang di Indonesia sudah menggunakan bank. Jadi baru sekitar 15% yang belum berbank. Tapi syariah nasionalnya 49%, ternyata literasi syariah itu baru 9%. Tadi yang saya bilang, mungkin di kita kelas ini, kalau disurvei yang benar-benar tahu produk syariah itu juga belum 100%. Nah, yang tergambar 9%. Walaupun yang sudah di antara satu ruangan ini yang sudah memiliki atau menggunakan bank syariah itu ada sekitar 12%. Nah, ini menjadi problem kita. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Lukian. Saat ini di Indonesia kita masih baru di kisaran 7%. Tingkat market share-nya bank syariah. Sehingga kita masih punya catatan 93% tumbuh. Apabila dibandingkan dengan Saudi sudah 60% gitu ya. Jadi Timur Tengah rata-rata sudah sebesar di atas 50%. Malaysia bahkan sudah 30%, Indonesia ini masih tertinggal, baru 7%. Nah, sehingga BSI sebagai lead dari bank syariah memiliki inisiatif untuk melakukan literasi dan edukasi keuangan syariah. Nah, misalnya untuk pondok pesantren, untuk sekolah, emang bank syariah itu bisa transfer ya? Bisa Pak, sama. Bank syariah biayanya mahal ya? Enggak, sama. Bisa lebih murah Pak. Nah, inilah yang kemudian terus kita dorong. Misalnya kita dengan OJK ya, kita buat program kejar namanya. Satu rekening satu pelajar. Nah, sekarang di antara teman-teman ini yang punya lembaga pendidikan di rumah, mungkin nanti untuk mensukseskan program pemerintah ini nanti boleh menghubungi Kang Fahmi. Nanti Kang Fahmi sudah dari BSI.
nanti yang punya lembaga, punya majelis taklim dan sebagainya mulai ditingkatkan untuk menggunakan bank syariah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ingin mengembangkan bank syariah? Karena biar kita tidak abad ditujukan saya, biar naik terus. Karena kalau naik nanti Pak di 2045 ketika kita sudah sampai, problemnya adalah kalau dikasih uang berapapun nanti setengah jalan. Betul ya? Dikasih uang saku 1 juta digunakan untuk 1 bulan, 1 minggu udah habis. Karena tidak sejak dini bedanya anak-anak Indonesia dengan anak-anak di luar negeri sana, pendidikan keuangannya itu kan masih lemah. Karena negara belum menyiapkan perangkatnya. Nah, BSI menyiapkan perangkatnya dengan digitalisasi pesantren. Alhamdulillah saat ini dari 30.000 pesantren di Indonesia, tahun ini sudah 7.000 pesantren ber-BSI dengan menggunakan aplikasi digital. Dampaknya apa? Ada kartu santri ini bisa digunakan satu untuk tes absensi. Terus kemudian bisa juga dibuat jajan di merchant-merchantnya kantin-kantin yang ada di pondok pesantren, jajannya tinggal tag aja. Jajannya tinggal tag. Gak perlu bawa uang cash, gak perlu kehilangan uang. Karena kan di pondok sering hilang duitnya kan. Hilangnya itu bukan karena digosok Pak, hanya dimanfaatkan temannya saja. Orang saya aja dulu waktu pondok perasaan tiap bulan bawain baju kan hilang terus bajunya. Sarung hilang terus. Nggak tahu juga hilangnya. Atau baru dari awal kalau Muhammad SAW mati terus sebenarnya. Nggak maju. Itu ada di sini. Bisa disetting. Qurannya taksinya sudah sampai mana? Hafalannya ada di sini. Jadi juga ada aplikasi hadiah hasil. Nah, ini adalah bank syariah sudah punya teknologi secanggih ini, tapi ternyata juga belum banyak digunakan. Ini masalahnya masalah kita semua. Nah, saya berharap kader selain menyuarakan apa namanya usul fikih bersama fikihnya, juga perlu menyuarakan aplikasi fikihnya. Kalau kita mau benar-benar bicara tentang bagaimana membawa fikih yang maslahat, maka bank syariah terasa menjadi salah satu solusinya. Kenapa? Ya, saya tidak mengatakan, patokan saya Basul Masail PBNU ya, bahwa bank konven itu bunga bank itu belum tentu riba. Hukumnya ada 3 kan gitu ya. Kalau itu kan bunga bank apa hukumnya? Riba kalau ini gitu. Ya mungkin ada kaitan juga yang menarik bisa kita renungkan. Idza ta'ala al-halalu wal haramu wal haram. Setitik saja talenta termasuk santri untuk menjadi wirausahawan kita seleksi. Jumlah pengantin di Indonesia yang melangsungkan pernikahan ada sekitar 2 juta kali pernikahan. Saya nggak tahu, tapi ternyata yang belum kita sadari ya, di Timur Tengah misalnya di Mesir gitu ya. Di Mesir itu wakaf itu sudah menjadi tren. Tadi Pak Lukian menceritakan wakaf itu padanannya bisa dibikin menjadi lembaga plastik. Nah, wakaf, kebayang nggak kalau calon pengantin itu setiap akad nikah itu selain bayar akad nikah itu mereka BLT, bantuan langsung tunai. Tapi kita bisa buat dana bergulir untuk buat modal yang bisa berlanjut. Itu baru dari sisi ini. Belum lagi misalnya, ya ini sama ANT ya, tepat hari ini ya. Kita juga melakukan program-program standarisasi gaya. Jadi program yang terus berjalan untuk masjid ya. Masjid-masjid juga saya rasa mulai dipikirkan bagaimana. Nah, terakhir ini adalah salah satu ikhtiar kita agar kita menjadi kader
disambungkan dengan kader, ini dampaknya tidak hanya untuk dirinya dan keluarga, tapi bagaimana memberikan dampak ke yang lain yang menyiapkan seorang kader ini. Kader yang tidak hanya bicara tentang fikih dan usul fikih, tapi juga bagaimana mengimplementasikan fikih itu ke dalam gerak S1 itu ya udah pakai ininya